Salam semesta, hidup itu jalani saja. Dari buku Mata Hatiku Matahariku karya Abah Imam Sibawai Al-Hasani. Panduan sederhana untuk hidup lebih bijaksana. Kawan, inna silatar rahim tukasiru qaswatal qalb wa tunaki qadaral alaqah wa tudhibu jumudal ittisal wa innal mulaqata bainan nas ibtighai mardhatillahi ta'ala taftahu afaqan jadidatan lisa'ati rizqillah. Silaturahim memecahkan kerasnya hati, menjernihkan keruhnya hubungan, dan mencairkan jalinan yang beku. Selalu ada cakrawala baru yang membentangkan luasnya pemberian Allah pada setiap pertemuan yang tulus karenanya. Kawan, kita mesti menyadari bahwa hidup membutuhkan kenyamanan dan ketentraman secara menyeluruh. Nyaman dan tentram bukan saja karena kita tekun beribadah, kekayaan yang berlimpah, pangkat yang dijabat, atau prestis di mata masyarakat. Hubungan baik dengan orang di sekeliling kita juga mempengaruhi. Sebagai seorang anak, tidaklah nyaman dan tentram rasanya bila hubungan kita dengan orang tua kurang baik. Sebagai kakak, tidaklah nyaman bila kita memendam ketidakcocokan dengan adik-adik kita. Begitu seterusnya dalam hubungan bertetangga, bermasyarakat, lingkungan kerja, atau bahkan antar bangsa. Allah menghadirkan silaturahim di tengah-tengah kita sebagai terapi yang tepat dan akurat. Bila menghidupkan silaturahim sebagai kebiasaan, maka semua bentuk keganjalan, kebekuan, ketidakcocokan, bahkan dendam akan hilang. Pantas saja Nabi kita Muhammad SAW menantang kita untuk bersilaturahim agar mendapat 4 keuntungan, yaitu kecintaan orang lain, keluasan rezeki, umur yang panjang, dan surga. Hadis riwayat Ar-Rabi'. Ini pertanda jelas bahwa bila kita tulus bersilaturahim, Allah akan membentangkan pemberiannya dalam cakrawala kehidupan kita di dunia sekaligus di akhirat. Namun karena hati kita tertutup oleh keangkuhan dan kesombongan, silaturahim tidak berjalan. Kita membiarkan semua bentuk kesengsaraan dan penderitaan meliputi kehidupan kita akibat permusuhan, dendam, dan konflik yang tidak ada ujungnya. Mari kita renungkan firman Allah dalam Quran Surat Muhammad ayat 22-24 yang artinya, maka apakah sekiranya kamu berpuasa, kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Merekalah orang yang dilaknat oleh Allah. Mereka dibuat tuli dan buta. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka yang sudah terkunci? Sangatlah jelas bahwa hanya orang yang tidak mau mendengar, melihat, dan bahkan tertutup hatinya, yang tidak mau menjadikan silaturahim sebagai sarana perbaikan hubungan antar sesama. Keengganan bersilaturahim bisa pula disebabkan oleh kuatnya ambisi pribadi pada kekuasaan. Bahkan untuk mencapai suatu kekuasaan, orang rela mengorbankan silaturahim dan merusak hubungan antar sesama. Meski bisa jadi mereka telah mendengar, membaca, dan memahami Al-Quran,
Tetapi sayang, mereka tidak menghayati dan mengamalkannya. Tetapi sebagian dari mereka tertutup hatinya oleh hal-hal kebendaan dan tujuan untuk ini dan di sini saja. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.